Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu terus melaju dan sekarang kita sudah berada di dalam minggu yang ketiga, yang mana kita sedang merayakan Natal. Kiranya kesibukan kita di dalam merayakan dan mempersiapkan Natal tidak membuat kita kehilangan fokus utama, yaitu esensi dari makna Natal itu sendiri. Sebab saudaraku, tanpa kita sadari, kita seringkali sibuk dengan urusan acara, teknis, bahkan urusan konsumsi yang membuat kita menjadi kehilangan makna dan tujuan Natal yang sebenarnya. Saudaraku, renungan pagi masih kita lanjutkan dalam rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Hari ini kita akan membahas perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Dalam pandangan dunia modern kita, mungkin kita berpikir bahwa mereka yang tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak berbuat jahat, mereka akan melihat Allah. Atau bisa juga kita berpikir bahwa kita dapat melihat Allah karena kita baik, kita sendiri yang mengupayakannya, kita sendiri yang kemudian berusaha. Jadi seringkali kita berpikir bahwa usaha yang kita lakukan, usaha kita sendiri yang akan membawa kita bisa melihat Allah. Saudaraku, kita harus memahami bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka sesungguhnya manusia tidak akan pernah memiliki hati yang benar-benar suci di hadapan Tuhan. Kecenderungan hati manusia, kecenderungan hati kita adalah jahat adanya. Hati manusia itu licik adanya. Disinilah kita harus memahami bahwa hati yang suci bukan karena kebaikan kita atau karena pekerjaan kita, melainkan hati yang suci itu adalah karena anugerah, pemberian cuma-cuma, yaitu anugerah dari Allah yang kita terima dengan dan oleh iman. Hati yang suci terjadi karena Allah yang menyucikan hati kita melalui karya Kristus di atas kayu salib. Orang yang suci, kataros, hatinya memberi pengertian bersih, tidak bercacat, tidak bernoda atau tidak ternoda dari kesalahan. Menariknya adalah bahwa kata tersebut dapat merujuk secara khusus pada apa yang dimurnikan dengan api atau dengan yang namanya pemangkasan. Maka tidak heran kalau kita membaca di dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata bahwa ranting-ranting itu harus dibersihkan. Sesungguhnya hanya oleh anugerah Allah di dalam Kristus saja kita telah dimurnikan sehingga kita menjadi bersih dan kita bisa yang namanya mengenakan kebenaran serta memiliki hati yang baru di dalam Kristus untuk menjalani hidup baru sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan hati yang murni karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita diberikan hati yang murni karena iman kita pada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Kita dapat mengenal Tuhan karena hati kita yang berdosa ini sudah dibersihkan oleh iman melalui darah Yesus Kristus yang tercurah. Kita yang percaya beroleh pengampunan dosa, memiliki hidup yang kekal, serta memiliki hati yang baru. Jadi saudaraku, hati yang suci adalah semata-mata karena anugerah Allah bagi kita yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kuasa Roh Kuduslah yang akan senantiasa membimbing kita, menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Sekali lagi, kesucian hati, kelemah lembutan jiwa, dan kemiskinan rohani bukanlah sesuatu yang dapat dicapai
tercapai dengan usaha kita sendiri atau perbuatan yang kita lakukan. Pekerjaan dan kuasa Roh Kuduslah yang terus bekerja di dalam hati kita sehingga kita terus-menerus dimurnikan. Bukan itu saja, kita pun diberi hati untuk terus memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Sebab kita dipanggil adalah untuk masuk ke dalam relasi kedekatan dengan Allah. Sungguh saudara, betapa bersyukur dan diberkatinya kita saat hati dan pikiran kita sudah dibersihkan, diperbaharui oleh Roh Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang bisa memuliakan Allah. Saudara, buah-buah roh akan mengalir di dalam kehidupan kita, menjadikan kita memiliki yang namanya integritas rohani, di mana Kristus selalu dimuliakan oleh dan melalui hidup kita. Hati yang baru akan mendorong kita untuk hidup kudus dan menyenangkan Tuhan. Hati dan pikiran, hasrat dan keinginan, tujuan dan harapan akan senantiasa tertuju kepada kasih kita kepada Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, di dalam segala hal kehidupan kita, pola pikir kita, sikap dan tindakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan menegur kita saat kita tidak sesuai dengan kebenaran. Saat hidup kita melenceng dari firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus juga akan menegur kita saat kita hidup dipenuhi dengan yang namanya tipu muslihat, dengan motif-motif yang jahat, motif-motif yang tersembunyi. Bahkan di dalam kemunafikan kita, Roh Kudus akan menegur dan mengingatkan kita. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Adalah menunjukkan sebuah sifat transparan di hadapan Allah. Sikap tidak kompromi dengan dosa dan kecemaran. Saudaraku, orang yang suci hatinya bukan sekedar kita nampak baik secara luar, namun sesungguhnya ini mengalir di dalam jiwa terdalam dari hati kita ini. Mari kita rayakan Natal dengan hati yang baru, dengan komitmen yang baru, agar hidup kita dapat menjadi saksi-saksi kebenaran bagi Injil Tuhan. Hati yang baru untuk mengasihi sesama, menolong sesama, dan bisa menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Mari ambillah waktu untuk kita berdoa secara pribadi.
mengasihi kami, terima kasih bahwa hanya oleh anugerah-Mu hati kami sudah diperbaharui, hati kami sudah disucikan, dibersihkan, dan kami memiliki hati yang baru, yang sesungguhnya dengan hati yang baru itulah kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tolong di dalam kami merayakan Natal agar hati kami dipenuhi dengan sukacita dari sorgawi yang membawa hati kami melimpah dengan syukur. Demikian juga kami boleh mengabarkan kabar baik ini kepada orang lain. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Saya mengucapkan selamat Natal, dan biarlah berkat damai sejahtera Natal yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, menolong kita untuk memiliki hati yang baru yang kemudian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.